إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون لقد قال الله تعالى في كتابه الكريم مذكرا بذلك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Tidak ada wasiat yang lebih utama yang disampaikan khatib pada kesempatan siang hari ini melainkan wasiat untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa dalam arti kita selalu dan senantiasa melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan-larangannya. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan dan berusaha menjaga diri kita agar tidak terjerumus kepada dosa maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena di antara sekian banyak hamba-hambanya yang diberikan kemudahan beraktivitas pada kesempatan hari ini, kitalah yang dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir di majelis yang mulia ini dalam rangka melaksanakan ibadah salat Jumat. Teriring doa mudah-mudahan Allah terima ibadah salat Jumat kita dan Allah jadikan ibadah salat Jumat ini adalah ibadah yang terbaik dari sekian ibadah Jumat yang sudah pernah kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Siapakah manusia di dunia ini yang tidak memiliki masalah? Sesungguhnya setiap manusia ketika masih hidup di dunia ini pasti memiliki permasalahan, memiliki problematika dalam kehidupannya. Ada yang diliputi kesedihan,
karena mungkin memikirkan kekurangan harta, kesulitan ekonomi. Ada yang diliputi kecemasan karena hutang yang begitu sangat banyak, kekurangan akan materi. Ada yang diliputi kecemasan, kegundahan karena memikirkan anugerah keturunan yang tidak kunjung tiba. Dan ada yang bersedih karena memiliki penyakit bertahun-tahun tidak kunjung sembuh. Setiap kita pasti punya masalah yang dihadapi. Oleh karena itu, masing-masing berusaha mencari solusi dari setiap permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut. Akan tetapi, solusi yang paling utama, namun terkadang dilupakan oleh seorang mukmin adalah solusi doa. Doa merupakan solusi yang pertama. Sekali lagi, solusi yang pertama dan bukan yang terakhir. Solusi pertama sebelum solusi lain diusahakan adalah doa. Bahkan solusi yang terbaik adalah doa yang dipanjatkan dengan tulus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dalam hitungan menit seorang mukmin yang berdoa kepada Allah ternyata itu dapat menghilangkan penderitaan yang dialaminya bahkan selama bertahun-tahun. Tentunya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sidang Jumat, a'azzakumullah. Adalah Nabi Ayub alaihissalam, salah satu nabi yang Allah uji dengan penderitaan yang berkepanjangan, penderitaan berupa penyakit kulit yang memakan waktu cukup lama. Ibnu Syihab menyebutkan bahwa Nabi Ayub alaihissalam mendapat musibah berupa penyakit kulit, dijelaskan selama 18 tahun. Hal ini diabadikan dalam Al-Quran. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massaniyad dur. Dan ingatlah kisah Ayub alaihissalam ketika ia menyeru Rabbnya, ia berdoa kepada Rabbnya, anni massaniyad dur, ya Rabb, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit. Wa anta arhamur rahimin, dan engkau adalah Rabb yang maha penyayang di antara semua penyayang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa tersebut dengan berfirman, fastajabna lahu fakashafna ma bihi min durrin. Maka kami pun memperkenankan doanya itu, lalu kami melenyapkan penyakit yang ada padanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah sesungguhnya tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menghendaki sesuatu itu terjadi, cukup dengan mengatakan kun fayakun. Oleh karena itu, kita sebagai hamba Allah yang beriman kepadanya, jangan pernah kita meninggalkan doa. Limadha? Kenapa? Karena doa adalah silahul mu'min, senjata orang yang beriman. Dengan doa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan karena Allah juga telah menjamin barang siapa yang berdoa kepadanya pasti akan dikabulkan.
Allah abadikan dalam Al-Quran, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, dan aku kabulkan permohonan orang yang berdoa memohon kepadaku. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa kita sebagai umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkewajiban untuk selalu dan senantiasa berhusnudzon, menghadirkan baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Dia akan mengabulkan setiap doa yang dipanjatkan hambanya. Al-Imam Al-Baijuri dalam kitabnya Tuhfatul Murid ala Jauharatit Tauhid memberikan penjelasan bahwa dikabulkannya doa seorang hamba itu bisa dengan berbagai macam cara. Mungkin banyak yang sudah berdoa akan tetapi tidak kunjung dikabulkan. Dengan demikian, sekali lagi, yang penting untuk dihadirkan selalu adalah kita berbaik sangka kepada Allah Ta'ala. Kita yakin dengan ayat Allah Ta'ala bahwa Allah akan mengabulkan dari doa-doa hambanya. Oleh karena itu, di dalam kitab ini disebutkan setidaknya beliau Al-Imam Baijuri mengungkapkan 3 macam cara Allah mengabulkan permintaan hambanya. Yang pertama adalah ada kemungkinan doa tersebut dikabulkan dalam waktu yang segera. Begitu seorang hamba memohon kepada Allah, kemudian Allah kabulkan apa yang dia minta dalam doanya itu. Dan yang kedua, ada kalanya doa tersebut dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, namun tidak dalam waktu yang segera. Allah tunda pemberian dan pengkabulan permintaan tersebut karena adanya suatu kemaslahatan, karena adanya suatu hikmah tertentu yang hanya Allah sajalah yang tahu. Dan yang ketiga, bisa jadi sebuah doa yang dikabulkan Allah Subhanahu wa taala tetapi tidak sesuai apa yang diminta hambanya. Allah kabulkan dalam bentuk yang lain, Allah ganti dengan pemberian yang lain. Karena Allah Maha mengetahui apa yang terbaik untuk hambanya. Karena Allah Maha tahu apa yang diberikan itu jauh lebih manfaat dan jauh lebih maslahat bagi hambanya. Allah Subhanahu wa taala bisa saja sesegera mungkin mengabulkan permintaan hambanya untuk menjadi seorang kaya raya misalnya. Tetapi itu ditunda Allah. Karena Allah tahu bila seseorang itu menjadi kaya pada saat itu, maka ia tidak akan menjadi orang yang baik. Dengan kekayaan tersebut, ia menjadi orang yang sombong. Dengan kekayaan dan hartanya tersebut, ia lebih banyak berhura-hura, lupa bersyukur, berpaling dari nikmat Allah, malas beribadah, enggan untuk bersedekah dan lain sebagainya. Maka ditundalah pengkabulan doa tersebut. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Di antara alasan kenapa kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah karena berdoa itu dapat menyelamatkan seseorang dari sifat sombong, sifat takabur yang tidak layak dimiliki oleh seorang makhluk. Karena kesombongan itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum."
innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Tuhanmu berfirman, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dan tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina di dalamnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini memberikan faedah bahwa doa adalah merupakan ibadah. Bal huwa mukhul ibadah. Bahkan doa adalah merupakan pokok dari ibadah itu sendiri. Artinya seseorang yang tidak mau berdoa berarti dia telah meninggalkan ibadah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk berdoa kepadanya. Di samping itu meninggalkan doa dalam bentuk kesombongan dan keangkuhan. Bagaimana mungkin seorang hamba berlaku angkuh? Bagaimana mungkin seorang hamba berlaku sombong kepada zat yang telah menciptakannya, telah memberikan rizki kepadanya, mengatur urusannya, menghidupkannya, mematikannya, dan memberikan pahala kepadanya. Dan di antara alasan kenapa kita harus berdoa kepada Allah adalah karena dengan doa itu akan menampakkan, memperlihatkan sikap kerendahan dan kehinaan diri dari seorang hamba. Adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam bukunya beliau membuat satu kaidah, wal abdu kullama kana adzalla lillah wa a'zama iftiqaran ilaihi wa khudu'an lahu kana aqrabu ilaih. Semakin seorang hamba itu merasa rendah dan semakin seorang hamba itu merasa butuh di hadapan Allah, maka akan semakin dekat dan semakin tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini bersesuaian dengan sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun. Yang paling dekat di antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika ia sujud. Fa'aktsirud du'a, maka perbanyaklah doa saat dia sujud. Ma'asyiral hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita termasuk dari hamba-hambanya yang selalu berdoa kepadanya, selalu memohon rahmatnya dan selalu meminta ampunannya, dan akhirnya Allah kabulkan semua doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah pada kesempatan khutbah yang kedua ini sekali lagi kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan betul-betul melaksanakan ibadah hanya kepadanya, dan betul-betul kita menjaga diri kita
dari melakukan perbuatan yang dapat Allah murka. Akhirnya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, seandainya kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wallahu ya'lamu ma tasna'un wa la dzikrullahi akbar fa aqimis shalah. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid